nggak diangkat, Ma? Salah sambung, sayang. Bukan dari Papa. Bukan. Kita sarapan yuk. Yuk. Ayo Sita, ayo. Ini. Jangan lurus aja sih, Min. Nggak nengok-nengok. Kenapa sih? Min. Min, kamu tuh kenapa sih? Dengar ya, Bet. Dengar ya. Aku udah putus sama Ray. Aku udah putus sama yang namanya Ray. Kamu putus sama Re. Kok bisa sih, Min? Tahu tuh dia nuduh aku sembarangan. Kamu tahu gak sih dia nuduh aku apaan? Apa sih? Dia tuh nuduh kamu apa? Aku malu ngomongnya, aku malu, Bet. Kalau aku omongin bikin aku marah. Tapi aku nggak bisa terima itu, Bet. Aku nggak bisa. Iya, tapi dia tuh nuduh kamu apa? Kamu jangan bikin penasaran kayak gitu dong. Masa dia nuduh aku suka sama sejenis, Bet? Maksudnya Sri apa kelainan sejenis? Tahu tuh, aku juga kaget. Dia pikir aku ini lesbian apa? Kurang ajar. Udah jelas-jelas dia yang selingkuh. Pakai yang balik segala. Dasar cowok. Makanya, Ri, aku ambil keputusan untuk putus sama dia. Aku nggak mau terulang kembali kayak Freddy dalam hidup aku, Ri. Aku nggak mau, Bet. Kalau Ray nuduh kayak gitu, pasti ada sebabnya. Aku ini masih normal. Aku tuh masih normal, Bet. Aku masih suka cowok. Tapi kenapa Ray tiba-tiba nuduh kamu kayak gitu? Mungkin karena si Ray sering ngeliat kita berdua deket sama Mini kali. Gak mungkin, Ri. Emangnya kenapa kalau cewek punya sahabat cewek juga? Atau jangan-jangan si Ray itu tahu kamu satu kos sama Reni. Reni itu kan Lines. Gak mungkin. Dia nggak ngapa-ngapain aku. Justru dia udah nolongin aku kalau Ray dia main sama Sinia. Dasarnya aja kegatelan. Dia pikir aku bisa dimainin apa? Aku muak ngeliat muka dia. Aku nggak mau kenal lagi yang namanya Ray. Ya bener juga sih. Kadangkala cowok itu bikin kita kesel. Tapi kadang juga dia kan bikin kita seneng. Ya kan? Kalau Freddy gimana? Maaf Pak. Ya. Ada bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau ketemu dengan Ibu Sita. Ibu Sita? Ibu Sita sedang cuti. 2 minggu dia cuti. Maaf, saya tidak tahu. Anda punya keperluan pribadi atau akademis? Saya hanya kebetulan mau mampir ketemu Ibu Sita. Mau dibilang apa, dia sedang cuti. Enggak apa-apa Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang. Adrian. Betty, apa kabar Betty? Baik, dokter cari Ibu Sita. Iya, tapi katanya Ibu Sita sedang cuti. Kebetulan kamu di sini, saya juga mencari kamu. Saya mau menjelaskan janji saya waktu itu, apa yang terjadi dengan orang tua kamu sampai meninggal. Iya. Mungkin kita cari tempat yang enak buat ngobrol? Begini loh, Bet. Sebab utama tidak tertolongnya papa kamu karena faktor keterlambatan membawa pasien ke rumah sakit. Sementara ada batas waktu yang dalam istilah medisnya disebut golden hours, di mana sangat kecil sekali kemungkinan pasien bisa tertolong kalau pasien ditangani setelah 6 jam setelah dia menerima serangan stroke pertamanya. Iya dok, karena waktu itu papa bilang pas dia jatuh dia nggak apa-apa dan cuma pengen istirahat. Tapi beberapa saat kemudian dia kelihatan dia susah bernafas dan akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Ya, itulah sebabnya. Sangat kecil kemungkinan untuk menolong dia. Maafin saya dok, saya kira waktu itu papa nggak ketolong karena dokter nggak bisa menanganinya.
Ya itulah resiko seorang dokter. Selalu menjadi kambing hitam. Padahal masalahnya sangat sepele. Dan itu terjadi karena ketidaktahuan keluarga pasien. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Karena merupakan tanggung jawab dokter kan terhadap keselamatan pasien. Nah, sekarang kamu sudah mendengar semuanya. Bagaimana perasaan kamu? Lebih lega? Iya dok, terima kasih. Saya senang mendengarnya. Diminum, Bet. Masuk. Gimana Pak Tori? Ada yang bisa saya bantu? Anda harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam rumah tangga saya. Ada apa, Tori? Saya tidak mengerti maksud Anda. Adrian membawa pergi istri dan anak saya. Dan bukan cuma itu. Pada saat papa saya kritis di rumah sakit, rupanya mereka asik berduaan di luar kota. Anda harus bertanggung jawabkan ini. Loh, kenapa harus saya? Itu kan urusan pribadi mereka dengan Anda. Saya sama sekali tidak terlibat di dalamnya, Tori. Anda kan yang mengundang Adrian ke sini. Jadi saya minta Anda mengusirnya pergi sebelum saya berbuat kasar. Tunggu dulu, Tori. Sebaiknya Anda tidak usah bertindak kasar dulu. Tapi Anda harus buktikan apakah benar Adrian yang membawa Sita dan anakmu itu. Saya nggak perlu bukti. Karena Adrian sendiri yang mengaku telah membawa Sita pergi. Dan di depan mata kepala saya sendiri, dia berani mengajak Sita pergi. Tapi menurut saya tidak mungkin. Setahu saya Adrian akan pergi ke Singapura sore ini juga. Saya kok yang mengurus penerbangannya. Oh, bagus. Sangat bagus. Rupanya dia sudah mengenal saya. Sebelum saya mengulangi kejadian 5 tahun yang lalu, dia lebih dulu kabur. Bagus. Tapi dengan siapa dia pergi? Dengan kedua orang tuanya. Dia hanya memesan 3 tiket. Jadi tidak mungkin Sita ikut dengannya. Jangan terlalu yakin dulu, Aziz. Orang seperti Adrian itu sangat pintar dan licin. Dan sekarang ini saya yakin Adrian sedang bersama Sita. Tapi tidak mungkin, Tori. Kita lihat saja nanti. Sebentar, Tori. Segera blokir jalan menuju rumah Adrian. Dan lihat apa mereka meninggalkan tempat itu. Kalau ada istri saya, seret. Dan juga kamu awasi bandara. Periksa apa ada istri dan anak saya dalam daftar penumpang menuju Singapura. Kalau mereka ada di sana, bawa mereka pulang. Jelas? Ini habisin sayangnya, yang mama udah buatin. Ma, Levi bosan di sini. Ya sayang, nanti kita pasti pulang. Kapan, Ma? Kapan, Ma? Revi harus sabar dong. Kita pasti pulang. Iya, Pak. Sita, kamu di mana? Papa cari-cari kamu. Tori pasti sudah ke rumah papa dan menceritakan semuanya kan? Kamu lebih baik pulang dulu, Sita. Kepergianmu malah nambah runyam masalahnya. Papa sudah menemui Adrian. Dia malah membuat perlawanan. Dia siap melawan Tori. Papa takut, Sita. Kamu pulang ya. Pak,
Sita butuh waktu, Pak. Saya nggak sanggup hadapin semua masalah ini. Papa tahu semua itu. Tapi tolong, kembalilah. Pulanglah. Kamu kan bisa tinggal di rumah Papa untuk sementara waktu. Mama, Levi mau pulang, Ma. Levi udah bosan di sini. Iya, sayang. Kita pasti pulang. Kapan, Ma? Kapan? Tuh, apa kata anakku? Kamu pulang ya? Papa jemput ya? Di mana ini? Sita, kita cari jalan keluarnya. Kamu jangan memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mikirin Revi. Dia pasti tersiksa jauh dari kami. Tolonglah Sita. Papa janji, Papa akan bantu kamu. Iya, Pak. Saya pulang. Di mana Papa jemput kamu? Hotel Raya. Tunggu Papa di situ ya. Iya, Pak. Iya, sayang. Kita pasti pulang. Tapi jangan marah ya. Hei, Heren, duduk sini. Jalan yuk. Jalan, jalan kemana? Ayo, pada kamu bete di sini. Main nggak? Betty itu yang pintar main biliar. Aku sih bisa cuma jadi penonton doang. Belajar dong. Ayo, sini aku ajarin. Ada apa sih? Enggak. Seneng aja ngeliat kamu bisa main tadi. Gampang kan? Nanti aku bisa tanding dong sama Betty. Kenapa mesti sama Betty? Kenapa nggak sama aku aja? Boleh juga. Semua itu bisa diatur kok. Tapi sekarang kita pulang yuk. Udah capek nih. Kamu capek? Yuk. Vi, tolong bawa Revi ke kamar ya. Koper saya di depan, tolong diambil ya. Ya baik, Mbak. Kita Papa mendengar. Sebenarnya saya juga ingin bicara dengan Papa. Saya udah nggak tahan Pak hidup seperti ini. Saya ingin bercerai. Sita, Saya juga butuh kebahagiaan Pak. Dari dulu saya tidak pernah diberi hak untuk memilih. Saya memang tidak mencintai Tori Pak.
Dan gak akan pernah bisa. Tapi kenapa baru sekarang kamu berontak seperti ini? Kenapa, Sinta? Apa karena memang kamu mau kembali sama Adrian? Iya, Pak. Karena hanya dia yang ngerti perasaan saya. Jangan lakukan itu, Sita. Kamu hanya terobsesi pada cintamu masa lalu. Pak, saya sudah dewasa, Pak. Dan saya tahu apa yang saya rasakan, Pak. Saya pengen keluar dari masalah ini, Pak. Demi saya. Demi Revi. Papa tahu, Sita. Papa tahu betapa liciknya Tori. Tapi Papa juga tahu bagaimana dia sayang sama kamu dan Revi. Tidak, Pak. Itu tidak mungkin. Tori hanya mikirin dirinya sendiri. Dia hanya mikirin ego dan ambisinya, Pak. Sekarang, sudah saatnya kami untuk berpisah. Saya udah gak tahan, Pak. Di saat kamu mau kembali sama Adrian. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya mau ketemu dengan Pak Soeharto. Ya ada, silakan masuk duduk, Pak. Ternyata Bapak berhasil menjebak saya, Pak. Silakan duduk. Apa maksud kamu, Adrian? Baru tadi pagi Bapak datang ke rumah saya dan mengatakan bahwa saya membawa Sita pergi. Dan menyuruh saya pergi sebelum Tori bertindak kepada saya, Pak. Ternyata Bapak sendiri yang menyembunyikan Sita. Bapak pintar sekali, Pak. Pintar sekali bersandiwara. Yan, kamu jangan salah sangka dulu. Cukup, Sita. Cukup. Saya sudah cukup menerima cacian dan makian dari suami kamu, dari papa kamu, tak siapa lagi sekarang. Kamu harus dengerin saya. Sita, saya tahu bapak kamu punya kekuasaan. Tapi ingat, bapak kamu dan saya sama-sama manusia. Saya tidak bisa menerima perlakuan seperti ini lagi. Karena saya tahu, saya dan keluarga saya yang akan menanggung semua akibatnya. Kamu jangan menyalahkan siapa-siapa. Sayalah yang harus disalahkan. Memang saya lari dari Tori. Karena saya udah gak tahan lagi. Yan, asal kamu tahu, saya sangat sakit melihat kamu diperlakukan seperti itu. Saya ngebela kamu, Yan. Saya tidak perlu kamu bela, Sita. Saya bisa membela diri saya sendiri. Iya. Karena itu saya lari. Saya lari dari Tori. Saya minta maaf untuk kejadian tadi pagi. Saya lakukan itu bukan untuk menuduh kamu, Adrian. Tapi saya ingin mencegah sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Saya kenal betul siapa Tori. Tapi kenyataannya sampai saat ini Tori belum melakukan apa-apa. Dan saya yakin dia tidak akan melakukannya. Karena semua ini adalah kesalahan dia, Pak. Kamu salah, Adrian. Tori tidak akan tinggal diam. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Mumpung kamu ada di sini, saya ingin bicara sama kamu dan Sita. Jadi juga sih Haris mengambil proyek itu. Dia rupanya coba-coba melangkahi saya. Halo. Asih, Ibu sudah pulang? Belum, Pak. Ibu nggak telepon? Atau kabar lain tentang Ibu nggak ada? Nggak ada telepon, nggak ada kabar dari siapa-siapa. Ya sudah. Semuanya nggak ada yang benar.
Sekali lagi saya harus beri pelajaran kepada papanya Sita. Dodi, siapkan pengawal buat saya. Iya. Papa bukannya melarang hubungan kalian. Tapi sekarang ini status Sita sudah berbeda. Dia punya suami dan punya anak. Mungkin dia harus menyelesaikan dulu persoalannya dengan suaminya. Saya harap kamu bisa mengerti, Adrian. Saya mengerti, Pak. Saya hanya tidak tahan melihat penderitaan Sita bersama suaminya. Saya juga. Tapi apa kita mau menggunakan kekerasan? Ingat, Tori itu beda. Dia bukan seperti seorang suami pada umumnya. Dia itu mafia, dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan miliknya. Jadi menurut Papa, biarkan Sita menyelesaikan urusannya dulu dengan suaminya. Ternyata semuanya sedang mengumpul di sini. Rupanya kalian sudah siap untuk menggempur saya. Tori. Tua Bangka, ternyata kamu dalang dari semuanya. Kamu biarkan anak kamu bersama dokter brengsek ini. Dan kamu pura-pura tidak tahu apa-apa di depan saya. Kamu salah sangka, Tori. Saya nggak mungkin salah sangka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pertemuan ini. Kamu, anak kamu, dan dokter ini sedang rapat di sini. Tori, kamu salah. Diam kamu pelacur. Saya nggak bicara sama kamu. Saya bicara sama dokter yang tidak tahu diri ini dan tua Bangka yang mengambil keuntungan dari saya. Tori, kamu jangan libatkan mereka. Kamu yang melibatkan mereka. Kamu pergi dari saya dan kembali ke pacar kamu. Dan kamu memohon kepada papa kamu untuk merestui hubungan kalian. Pelacur! Jangan samakan saya dengan pelacur-pelacur kamu. Tidak. Mereka lebih mulia dari kamu. Mereka dibayar untuk memberikan kenikmatan. Tapi kamu menawarkan diri kamu untuk itu. Dasar pelacur! Kamu jangan panggil dia pelacur. Brengsek kamu, Tori. Tori, jangan. Tori. Cu. Boleh juga nyali kamu, ha? Tapi saya ingatin, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Orang macam kamu tuh nggak pantas hidup di dunia ini. Saya ingatkan sekali lagi, kamu mengumpulkan kekuatan kamu dulu sebelum menghadapi saya. Cukup, Tori! Cukup, Tori! Saya akan diam kalau kamu kembali ke rumah. Kemasi barang-barang kamu sebelum kamu melihat pacar kamu ini saya habisi. Tidak, saya tidak akan kembali ke rumah kamu. Kalau saya kembali ke rumah kamu, berarti saya menawarkan diri untuk disiksa sama kamu. Oke, kalau itu keputusan kamu, berarti kamu memang mau melihat dia saya habisi di sini. Pegangin dia! Mari! Beraninya mengkeroyokan! Untuk menghadapi orang seperti kamu, saya harus punya orang lebih. Biar saya puas memukuli kamu. Hah? Jangan, Tori! Jangan! Iya! Hah? Kamu masih tetap tidak mau kembali ke saya? Hah? Jangan, Tori. Jangan lakukan kekerasan di rumah ini. Keluar kamu dari sini. Lepaskan dia. Oke, sampai di sini dulu. Kamu harus berterima kasih kepada tuan rumah karena membela kamu. Tapi awas, kalau kamu di luar rumah, saya habisi kamu. Saya tidak akan membiarkan hidup orang yang telah mencuri istri saya. Oke? Ayo. Bajingan kamu, Tori. Yan, kamu nggak apa-apa, Yan. Maafkan saya, Yan. Maafkan saya. Saya berjanji untuk tidak mengulangi ini lagi. Saya berjanji, Yan, untuk menyelesaikan masalah ini.
Ren, tolong. Lepasin aku, Ren. Aku takut, Bes. Aku benar-benar takut. Aku benar-benar gak nyangka kenapa Randy bisa berbuat kayak gitu. Dia mau peluk aku, dia mau cium aku jijik ngeliatnya, Bes. Aku jijik. Berarti apa yang Ray bilang bener dong. Dia sakit. Dia benar-benar sakit. Dia gila, Bes. Aku sakit. Aku benar-benar takut. Iya, aku tahu. Kalau aku yang ngalamin hal kayak gitu, aku pasti ngerasain hal yang sama kayak kamu. Malah mungkin bisa trauma. Aku gak mau ketemu dia. Aku gak mau, Bel. Aku gak mau ketemu dia. Ya udah, untuk sementara kamu tinggal di sini dulu aja ya. Dia gak akan berani ganggu kamu sampai kesini kok. Ya? Makasih, Bel. Makasih. Revi, makan yang bener dong sayang. Mama bohong, katanya kita mau pulang. Iya sayang, tapi kan pulangnya ke rumah kakek dulu. Enggak, pokoknya Levi mau pulang. Levi kangen sama papa. Revi harus dengerin mama dong. Levi mau pulang. Levi kangen sama papa. Kenapa Revi, Zip? Biasa, Pak. Minta pulang. Kok Revi minta pulang terus? Revi nggak kangen sama kakek? Kangen, Kek. Tapi Levi juga kangen sama papa. Kakek tahu, tapi kakek ingin Revi tinggal di rumah kakek dulu. Kakek kan kesepian. Nah, pokoknya Levi mau pulang. Levi kangen sama papa. Revi harus dengerin mama. Jangan jadi anak nakal. Kamu yang sabar sih. Memang susah kalau anak sudah lengket sama papahnya. Iya, Pak. Kamu mau kemana hari ini? Saya pengen pergi ke kantor pengacara. Untuk mengurus perceraian saya, Pak. Keputusanmu sudah bulat. Saya rasa mungkin ini jalan terbaik buat saya. Buat hidup saya, Pak. Lebih baik kamu hubungin Pak Ridwan, pengacara Papa. Nanti Papa hubungi dia. Alis, berkas-berkasnya Pak Sigit Taryono jangan lupa ya, secepatnya. Oh ya Pak, masih ada berkas yang Bapak harus tanda tangan. Ya, saya tunggu. Selamat siang Pak. Selamat siang, Ibu Sita. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih. Pak Soeharto sudah menceritakan kepada saya. Tapi sebaiknya Ibu Sita sendiri yang menceritakannya kepada saya. Saya sangat tahu Tori. Sangat sulit berurusan dengan dia. Baik, Pak. Tapi saya ingin Bapak mengurus perceraian saya secepat mungkin, Pak. Bisa. Tapi itu sangat tergantung apakah Tori mau bekerja sama dengan kita. Permisi Mas, kenal Betty nggak? Betty anak semester 4 ya? Iya, betul. Tadi sih dia ada di dalam. Coba deh, nanti saya panggilin ya. Dari siapa ya? Saya kakaknya Anggi. Oh ya, udah sebentar ya.
Mari Mas. Bunga ini. Udah deh, Min. Kamu tuh gak perlu ketakutan kayak gitu. Kenapa sih? Gak ada Reni kok. Aku takut, Bet. Aku takut kalau ketemu dia. Aku pulang aja ya. Kalian ini kenapa sih? Si Mini masih trauma gara-gara semalam. Ngerti, tapi jangan kayak anak kecil gitu dong. Aku ngeri, Ri. Kalau lihat tampang dia, aku tuh ngeri abis, tau gak? Ya udah, jangan diingetin-ingetin terus. Nanti kuliah kamu jadi keganggu lagi. Ria tuh bener, Min. Ini tuh kampus. Nggak mungkin Reni juga berani bersikap aneh-aneh ke kamu. Lagian juga ada kita-kita kok. Tapi, Bet, barang aku tuh masih di sana, tau gak? Ya nanti kita pikirin. Kalau bisa sih, habis ujian nanti kita langsung ambil barang-barang kamu. Gak, aku gak mau. Aku gak mau ke sana. Bet, dicari kakaknya Anggi tuh. Di mana? Tuh, di depan. Oh ya udah, makasih ya. Aku langsung sana kok. Izinin aku ya, Ri. Om, Karyo, ada apa ya? Om akan mencari Niko. Nak Betty bisa bantu Om kan? Saya sih bisa ngebantu, tapi sampai sekarang saya belum dengar kabar apa-apa dari Niko. Bet, kamu tahu kan rumahnya? Saya tahu, tapi pembantunya bilang Niko tuh belum pulang-pulang. Dan setahu saya, orang tuanya dia tuh udah bercerai dan tinggal di luar negeri. Ya, siapa tahu dia bohong. Padahal dia ada di rumah kan? Ya, kalau soal itu saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya Om sama Karyo mau ke sana, saya bisa kasih alamatnya. Apa nggak sebaiknya Nak Betty sekalian ikut aja ke sana? Maaf Om, tapi siang ini saya ada ujian. Jadi saya minta maaf banget. Saya cuma bisa ngebantu sebisa saya. Iya, Om juga minta maaf. Om nggak tahu kalau Nak Betty ada ujian hari ini. Tapi sebelumnya Om meminta terima kasih atas bantuan Nak Betty. Sama-sama. Oh, gini aja Om. Biar lebih gampang, saya kasih rute sama denahnya aja ya. Boleh. Maaf Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Siapa? Sudah berjanji sama saya? Belum Pak, tapi katanya dia pengacaranya Bu Sita. Suruh dia masuk. Baik Pak, silakan. Selamat siang, Pak. Siap. Saya Ridwan, pengacaranya Ibu Sita. Ada apa? Begini, Pak. Saya diberi kuasa oleh Ibu Sita untuk menyampaikan kehendak beliau bercerai dengan Bapak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.